Halo, Assalamualaikum, salam sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan saya Rizky, saya owner Rizky Halim Rabbit Tree, spesialis kelinci hias, kelinci Holland Loop, Jersey Woolly, Lionhead, dan Netherland Dwarf. Pertama awal mula berdirinya Rizky Halim Rabbit Tree bukan niat usaha, bukan niat beternak, tapi saya awalnya hobi. Awalnya saya ngontrak di kontrakan 3x4. Pas waktu itu saya butuh uang, saya punya satu kelinci. Nah, ketika butuh uang, saya jual kelinci itu di sosial media. Waktu itu saya jual di OLX. Nah, biasanya kalau orang butuh itu kan rugi, tapi ini kok untung. Kebetulan saya itu posisi nganggur, ya mungkin dari situ saya mulai berpikir mungkin dari sinilah usaha saya mulai jalan. Terus yang tadinya saya butuh, jadi saya hemat lagi. Uang yang tadi jual kelinci saya beliin kelinci lagi. Saya beliin kelinci lagi. Terus berjalan waktu demi waktu, saya beliin lagi, beli. Terus beli jual, terus saya beli indukan satu persatu dan sampai impor dari Amerika. Dan yang saya impor itu jenis Holland Loop. Untuk sampai sekarang saya breeding dan hasil anakannya saya jual belikan. Saya jual, hasil anakannya saya jual gitu. Ketika saya butuh anakan, itu pun saya kadang berkabar ke komunitas, ke teman-teman perkelincian. Ketika saya nggak sanggup untuk memenuhi pasaran, untuk memenuhi pasar, saya butuh dari teman-teman. Jadi kita saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Supaya orang lain itu juga ada pemasukan, kita kalau bisa membantu ya kita bantu. Orang awam biasanya begini, kelinci itu sulit. Ini pemikiran orang awam. Kelinci itu sulit, katanya gampang mati. Sebenarnya nggak gitu juga. Kalau dibilang gampang mati, ntar yang punya nyawa marah dong. Gitu loh. Jadi gampang mati, cepet mati itu karena dia nggak bisa ngerawatnya. Perawatannya gampang kok. Cukup dikasih makan, pasti harus dikasih makan. Namanya makhluk hidup. Terus dikasih minum. Karena banyak orang berpendapat kelinci jangan dikasih minum. Kalau dikasih minum bisa mati. Itu salah. 100% salah. Bahkan 1000% salah. Gitu. Semua makhluk hidup, hewan dan tumbuhan itu butuh air. Makanya kelinci harus minum. Nah, makanan yang benar apa? Makanan yang benar itu bukan kangkung, bukan wortel. Apalagi kartun banyak kan ngasih statement bahwa kelinci itu makan wortel. Salah. Itu bukan makanan pokok. Makanan pokok kelinci itu rumput hai. Hai itu banyak jenisnya. Nah, hai itu banyak jenisnya. Saya pakai hai Timothy karena kandungan serat. Hai Timothy kandungannya serat, alfa kandungannya protein. Nah, biasanya kalau alfa untuk yang junior atau yang nyusuin. Kelinci banyak butuh serat. Untuk penyeimbang protein biasanya pakai pelet. Jadi serat dan protein seimbang gitu. Kalau saya pribadi, kalau bersih-bersih itu biasanya 1 minggu sekali. Nah, metode saya pakai loyang, dan di dalam loyangnya itu saya pakai serbuk kayu. Seminggu sekali saya ganti serbuk kayunya. Ketika serbuk kayu itu udah kotor, saya buang dan saya kumpulin, itu bisa jadi pupuk. Manfaat lagi biasanya dari kelurahan, dari sekolahan, dari warga-warga sekitar sini ngambil. Dan saya nggak jual pupuk karena saya jual barang yang najis kan nggak boleh. Kalau mau minta ambil aja. Kendala yang sulit untuk perawatan kelinci biasanya untuk suhu ruangan. Banyak orang awam berpikiran kelinci itu pagi harus dijemur, padahal salah gitu. Kelinci itu nggak butuh panas. Minim banget butuh panas. Mungkin 5% lah butuh panas. Jadi kelinci itu yang dibutuhin dingin. Semakin dingin, semakin bagus. Karena kelinci nggak punya pori-pori, jadi kalau kepanasan dia nggak bisa keringetan. Kalau kita kepanasan masih bisa keringetan. Kalau dia nggak bisa keringetan, kalau kepanasan, ntar dia bisa stres. Kalau udah stres, kita aja stres nggak enak. Kalau udah stres, makan apa aja nggak enak. Perawatan bulu yang bagus, itu tadi.
suhu ruangan dan jaga kelembapan kandang. Kelembapan kandang, kandangnya yang bersih, kebersihan kandang, pupnya turun, pipisnya turun. Jadi alas kandang kelinci itu harus berlubang, jangan rapet. Misalkan mau dikasih rumput sintetis kayak gini di dalam kandangnya, emang kelihatannya bagus, tapi ini nggak sehat karena pipisnya nggak turun, pupnya nggak turun, keinjek lagi jadi penyakit, kejilat lagi jadi penyakit, jadinya bulunya kotor, bulunya lembab, gimbal-gimbal, skebis, semuanya penyakit muncul. Makanya dibutuhkan kandang yang kering. Nah, supaya kandang itu kering gimana caranya? Harus bawahnya yang berlubang, bisa pakai kawat galvanis, bisa pakai footrest, apa aja bisa lah. Penyakit kelinci satu yang sering banget kejadian, sering banget terjadi penyakit kelinci yaitu satu mencret, yang kedua kembung, yang ketiga skebis. Itu yang umumnya itu bahaya, bisa menular ke kelinci lain, tapi nggak bisa nular ke orangnya mah nggak mungkin bisa ikut-ikutan mencret, enggak. Kalau obat mencret biasanya saya pakai sirup nifural. Sirup nifural untuk anak sebenarnya itu. Junior itu 4 bulan ke bawah, 4 bulan 20 hari ke atas itu senior. Jaga kebersihan kandang lah, kebersihan suhu ruangan itu paling penting. Meskipun tiap hari kita kasih vitamin, kalau kandangnya kotor, kandangnya panas, kandangnya lembab, percuma. Mau dikasih vitamin sehari seliter juga percuma. Bedain kelinci sehat dan sakit satu, dari baunya aja udah kecium, udah tahu. Dari bau, kelinci sehat nggak bau. Kalau kelinci yang nggak sehat, contohnya mencret, pasti bau. Dari badannya aja udah bau. Terus dilihat dari kotorannya satu. Terus mata. Ketika kelinci sehat itu kelihatan matanya terang. Kalau yang nggak sehat matanya redup. Terus di bagian pantatnya, kalau kelinci yang sehat bersih. Contohnya kayak gini. Yang pasti kalau kelinci sehat, aktif dan nafsu makannya doyan. Kalau yang nggak sehat ya dia layu, matanya layu, makannya juga kurang doyan, gitu. Dari kecil saya hobi kelinci, dari SD saya emang udah hobi kelinci. Modal awal itu kurang lebih 7 tahun yang lalu saya itu modal awal 1.400.000. 1.400.000 awal modal saya. Itu pun pinjem temen. Prinsip saya gini, saya bikin dia enak, saya bikin dia seneng, masa sih dia nggak bikin saya seneng. Ini aja saya bikin ruangan ini AC 24 jam. Saya sendiri nggak pakai AC loh, gitu. Jadi saya bikin enak lah, saya bikin nyaman, masa dia nggak bikin nyaman saya. Prinsip saya begitu. Kalau omset saya nggak pernah hitung-hitungan, untuk habisnya berapa per bulan, untuk makannya berapa, saya nggak pernah hitung-hitungan. Untuk listriknya berapa, nggak pernah hitung-hitungan. Karena untuk usaha khususnya di hewan itu menyangkut nyawa. Ketika kita terlalu detail untuk perhitungan, itu bahaya. Tapi bayangan aja ya, bayangan kira-kira kalau per bulan omset kotor ya, omset kotor pemasukan penjualan itu kurang lebih ya 50 sampai 100 juta. Gitu. Kalau saya pribadi biasanya jual kelinci mulai dari 700 untuk yang pet quality, untuk kualitas rendah, sampai kurang lebih ya 5 jutaan. Dari 700 sampai 5 jutaan untuk yang bagus. Untuk yang bagus itu 5 jutaan ke atas gitu. Jadi saya pernah kirim ke Belgia, ke Jeddah, terus ke Filipina juga pernah. Filipina. Pesan saya, orang mau usaha itu biasanya awalnya mikirnya apa? Modal. Nah, sedangkan orang yang kepingin usaha tapi nggak punya modal itu bingung, ya kan? Umumnya gitu. Kendalanya di modal. Orang mau usaha mikir modal. Nah, modal mikirnya uang. Ya. Sedangkan modal itu nggak harus uang. Tuh. Perlu dicatat, modal itu nggak harus uang,
dan nggak selalu berwujud uang.